Assalamualaikum, hello, welcome back to my channel. Oke guys, balik lagi bersama aku Nelly. Seperti biasa ya, aku bakalan melihat sebuah video, dan video kali ini teman-teman yang mau kulihat, ini tuh sebuah video berjudul Hanya di Sini Ada Yang Takjub Kalau Warga Etnis Lain Fasih Berbahasa Kenegaraan. Hanya di sininya tuh di mana sih gitu. Jadi sebelum kita play ini video, buat teman-teman yang udah mampir channel aku, makasih banyak. Semoga teman-teman semuanya panjang umur, murah rezeki, dan selalu diberi kesehatan, amin. Jadi cus, kita lihat dulu video kali ini. Bentar ya. Oke, langsung ya kita play dulu. Di sininya tuh di mana? Di sini. Play. Oh, muka you macam Cina, tapi you biar bahasa Melayu. Dah mereka ni orang Malaysia, mestilah boleh bercakap dalam bahasa Malaysia. Kenapa perak sangat orang Melayu ni? Asal ada orang Cina dan India yang boleh berbahasa kebahasaan dengan baik, dia tuduh satu macam. Wah, Gitu ya, jadi terkaget-kaget lah gitu ceritanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama dengan kami di channel ini. Ya, warga negara keturunan di negara tetangga seperti dari etnis Cina ataupun India bisa populer di negara tetangga asalkan bisa fasih berbahasa Melayu. Oh, Kenapa dikatakan demikian? Karena warga negara keturunan ini menurut mereka jarang-jarang yang fasih berbahasa Melayu. serius? Dan kalaupun ada, itu pun masih terbata-bata. Sehingga ketika melihat ataupun mendengar warga keturunan dari etnis Cina ataupun India yang fasih berbahasa Melayu, mereka seperti takjub dan memberikan ragam reaksi. banyak orang tanya kenapa orang Cina dekat Kelantan pandai cakap bahasa Melayu macam orang Melayu. Jawapan dia simple guys. Kita dari kecil-kecil disuap budu. Susu letak budu, buah mangga letak budu, durian letak budu. Macam tu, buah budu. Assalamualaikum, selamat pagi. Ramai yang tanya dengan saya macam mana Latifah boleh cakap bahasa Melayu. Jom kita tanya tuan punya badan macam mana dia boleh cakap bahasa Melayu. Apa khabar semua? Latifah, ramai yang tanya macam mana Latifah boleh cakap bahasa Melayu. Oh, kerana saya belajar bahasa Melayu selama 4 tahun dalam universiti saya. Tak ada bangga ni aku nak cakap laju semasa nak buat TikTok. Memang aku cakap laju macam ni. Kalau kau tengok aku punya live pun memang aku cakap dengan kelajuan macam ni. Memang nak kena speed trap. Memang F1 terus. So, tak tahu kenapa. DM dia padu lah sia. Jap. Bang, cakap Melayu sikit bang. Takkanlah nak cakap bahasa Melayu, brother. Kita makan nasi lemak, makan sate cicak dengan kuah kacang. Jadi mereka tuh kayak kaget gitu kalau ada etnis lain kayak China atau India itu bisa berbahasa Melayu guys. Semua fasih cakap bahasa Melayu sebabnya dari kecil tadika kemas sekolah kebangsaan, sekolah menengah kebangsaan. Bila bahasa aku, sekolah asrama. Okay, ketua ni SPP. Masa SPP. Ya, masa kaget sih? Je front guys, kecek Kelantan pun boleh bah. Itu kan udah semestinya mereka lancar berbahasa Melayu ya, karena emang dari kecil mereka udah hidup di situ. Ya otomatis bahasa Melayu itu udah jadi bahasa sehari-hari mereka juga ya kan. Kok bisa kaget gitu sih? Sebab pertama, subjek kegemaran saya ialah bahasa Melayu. Saya belajar di sekolah rendah Tamil, tetapi subjek favourite saya bahasa Melayu. Kedua adalah saya produk Adsara, anak sains Semara. Saya belajar di MRSM Kuala Kelawar sejak tingkatan 1 hingga tingkatan 5. So di situ memang ramai pelajar Melayu, beberapa sahaja pelajar India. So memang 24 jam bercakap dalam bahasa Melayu, nyanyi dalam bahasa Melayu, lepak dalam bahasa Melayu, semuanya bahasa Melayu. Dan di situ jugalah ramai yang kongsikan dengan saya benda-benda yang bagus dari agama Islam, dan saya pun turut mengkongsikan ilmu yang saya ada dengan mereka. Dan ketiga adalah saya suka tonton drama Melayu. Sebab membaca saja tak cukup, kita kena tengok drama Melayu, kita kena tengok macam mana dia orang bercakap untuk menghilangkan pelat kita, dan cuba untuk sentiasa bercakap mirip dengan orang Melayu. Nak tanya sikit lah kenapa itu setiap kali orang jumpa saya, dia akan cakap ini macam dalam bahasa Melayu dengan saya. Oh, muka you macam Cina, tapi you biar bahasa Melayu. And then I would jawab, memang bang, memang saya memang Cina. Saya ingat you orang Sabah, Sarawak. Dan I would be like jawab, ya bang, banyak orang misunderstanding yang ingat saya ni orang Sabah, Sarawak. Tapi saya sebenarnya bukan bang, saya orang Semenanjung. Oh, Dari kecil lagi Semenanjung, saya baik. didedicate dalam sekolah menengah dan sekolah rendah dalam SMK. So kawan saya kebanyakan orang Melayu, and then setiap hari praktis cakap dalam bahasa Melayu, and then sekarang saya jadi macam ni bang. Oh ya ke? Sekarang tak ramai Cina pandai cakap Melayu dah lah Ya bang, lagi-lagi nak jumpa yang fasih cakap bahasa Melayu. Okay, macam India kalau cakap Melayu ni macam mana? Apa ni sebab tu tak tahu nak buat ni macam
Karena sebenarnya mereka-mereka yang dari etnis Cina ataupun India ini juga merupakan warga negara Malaysia dan Ya. sudah sepantasnya mereka menggunakan bahasa kenegaraan. Ya betul. Namun akan menjadi aneh jika warga negara asli ataupun warga pribumi yang tidak fasih berbahasa Melayu Nah, itu masalahnya ya. bukan bahasa Masalahnya Melayu itu. dengan bahasa-bahasa lain. Dah mereka ni orang Malaysia, mestilah boleh bercakap dalam bahasa Malaysia. Kenapa perak sangat orang Melayu ni? Asal ada orang Cina dan India yang boleh berbahasa kebahasaan dengan baik, dia teruja satu macam, wah, bahasa Melayu dia bagus lah. Bahkan, ramai orang Cina dan India yang menjadi terkenal di Malaysia hanya disebabkan mereka boleh bercakap dalam bahasa kebahasaan dengan baik. Bukan sebab lain pun. Sikap perak orang Melayu terhadap orang Cina dan India yang boleh berbahasa kebahasaan dengan baik ini jelas membuktikan bahawa kita memang ada krisis identiti. Orang Melayu tak adalah sama ada rakyat Malaysia itu adalah dalam kalangan bumi putra ataupun termasuk Cina dan India. Sikap mereka ni seolah-olah orang Cina dan India itu adalah warga asing. Kalau nak perak dengan Bangla, Tok Arab, Mat Saleh yang boleh bercakap dalam bahasa kebahasaan dengan baik, itu memang layaklah sebab mereka ni memang bukan orang kita. Tapi takkanlah dengan rakyat sendiri pun nak teruja bagai. Selama saya duduk di Turki 7 tahun, saya tak pernah jumpa lagi orang Turki yang teruja dengan orang Kurdi yang boleh berbahasa Turki dengan baik. Sebab orang Kurdi itu adalah warga Turki. Pernah tengok tak orang putih Perancis yang teruja dengan Mbappe yang boleh berbahasa Perancis dengan baik? Tak kan? Sebab Mbappe tu orang Perancis, bukan orang Afrika. Apa yang berlaku di negara kita ni hasil daripada kesilapan bapa kemerdekaan kita dulu yang meneruskan sistem perpecahan kaum. Kononnya nak tunjuk negara ini berbilang kaum. Dah, setelah 66 tahun, inilah hasilnya. Orang Malaysia teruja dengan orang Malaysia lainnya yang bercakap dalam bahasa Malaysia. Malaysia ni ternyatalah sebuah negara bangsa yang gagal. Kepada mana-mana orang, bukan hanya sebagai Cina, kepada Cina saja atau kepada India saja, kepada orang Melayu juga, ke mana-mana orang yang tidak boleh bercakap bahasa Malaysia. Yang tak boleh. Bukan yang tak fasih atau yang tidak mahir. Kerana apa? Kerana saya kata, saya dapat maklumat bahawa ada rakyat Malaysia yang boleh betul-betul tak boleh cakap bahasa Malaysia. Saya bercontoh pada ini. Ada keadaan di Serius mana gak sih? Nggak orang bisa rakyat sama sendiri tak boleh sekali cakap gitu. Malaysia. Belum komen ya kalau bagi yang nonton itu ada pelajar. yang warga Malaysia, benar gak sih kayak gitu? Dia Ada kata yang dia tak benar-benar boleh nggak cakap bisa Melayu. gitu bahasa Hal Melayu. ini berbeda dengan Indonesia yang mana tidak ada pembedaan warga keturunan ataupun pribumi. Karena semuanya adalah warga negara Indonesia dan bahasa Indonesia adalah bahasa komunikasi sehari-hari. Dan bahkan sebagian warga dari etnis lain di Indonesia juga fasih berbahasa daerah seturut daerah di mana mereka tinggal. Betul. Namun begitulah kondisi di negara tetangga ini yang masih sibuk mencari jati diri berbangsa dan bernegara. Akan tetapi warga asing seperti dari Bangladesh ataupun etnis Rohingya yang baru beberapa bulan ataupun beberapa tahun di negara tetangga ini, mereka sudah bisa berbahasa Melayu. Namun anehnya warga asli yang lahir dan besar di negara ini bukan membudayakan bahasa Melayu, akan tetapi mereka sendiri yang merusakkan bahasa Melayu. Oke, bagi kita warga negara Indonesia, lestarikan bahasa daerah, budayakan Ya. bahasa Indonesia dan pelajari bahasa-bahasa asing. Oke. Terima kasih sudah menonton video ini hingga usai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, itu dia videonya ya. Jadi itu guys, mereka itu di Malaysia ya, di Malaysia ini ya tadi videonya. Keturunan Cina, India yang fasih berbahasa Melayu itu kayak wah gitu bagi orang asli Malaysia gitu, kayak kaget kok bisa sih fasih kayak gitu kali ya. Tapi kalau menurut aku sih sah-sah aja, mereka tuh namanya juga tinggal di Malaysia, otomatis mereka bisa dong berbahasa Melayu atau Malaysia itu ya. Apalagi kalau mereka tuh udah dari kecil di Malaysia, otomatis mereka ya bisa lah berbahasa Melayu, apa yang wah gitu ya. Itu sih udah biasa aja sih menurut aku ya. Justru yang luar biasanya tuh yang warga asli Malaysia yang nggak bisa sama sekali berbahasa Melayu, itu baru wah. Kenapa? Udah jelas itu bahasa identitas negara, itu bahasa negara sendiri, masa nggak bisa gitu. Orang keturunan asing aja, etnis asing aja gitu ya, bisa gitu berbahasa negaranya. Kenapa warga itu sendiri nggak bisa? Itu yang menjadi pertanyaannya guys. Emang ada ya yang nggak bisa gitu? Kalau di Indonesia sih rata-rata bisa sih. Mungkin orang luar sana yang tinggal di Indonesia juga pasti berbahasa Indonesia guys ya.
bahkan anak-anak kecil, masih kecil banget, sekarang tuh udah jago banget bahasa Indonesianya gitu, walaupun tinggal di daerah-daerah tertentu. Nah, itu yang menjadi pertanyaan aku, masa iya sih ada warga asli Malaysia itu yang nggak bisa berbahasa Melayu? Itu sih menjadi suatu pertanyaan banget buat aku. Kayak kaget, aku kaget ke itu, bukan yang warga Cina atau India yang tinggal di Malaysia atau yang dari kecil di Malaysia tapi pasti berbahasa Melayu, bisa berbahasa Melayu. Aku udah nggak wah gitu ya, kan emang udah dari kecil, udah dari sononya gitu, makanya mereka bisa. Justru yang aneh itu yang warga asli itu yang nggak bisa berbahasa Melayu sama sekali. Nah, ada apa nih gitu ya. Nah, mungkin kali ini kita cukup sekian dulu videonya guys. Kita bisa jumpa lagi di next video. But don't forget to like, comment, share, and subscribe. Jangan lupa loncengnya diaktifkan juga. Oke, terima kasih. See you. Bye-bye. Assalamualaikum. Jangan ada yang tersinggung ya guys. Itu menurut pendapat aku aja. Karena aku kaget loh pas tahu kalau di Malaysia itu masih ada yang nggak bisa bahasa Melayu padahal dia asli dari negara itu gitu. Menurutku aneh gitu.